Bapak Ibu sekalian, para tokoh jemaat mengatakan bahwa selama Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ada, untuk pertama kalinya, hari ini Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilu Laskoda hadir sebagai jemaat di Siloam Brethren. Kita Untuk pada kesempatan terakhir, kita akan ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ketua Provinsi Timur kasih salam, tambah Bupati kasih salam. Saya dengar cuma 8 orang saja yang kasih salam. Nanti kira-kira itu salam-salam nasional itu belum biasa. Maka kita perlu belajar. Terima kasih bahwa Pancasila itu ditemukan di Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores, Kabupaten Ende oleh Founding Fathers kita, Bapak Proklamator yang melahirkan bangsa ini, Bung Karno. Ada yang tahu Bung Karno tidak? Tahu Bung Karno? Nah, itu Bung Karno. Pancasila yang kita yakini sebagai ideologi dasar negara itu lahirnya di Nusa Tenggara Timur. Karena itu orang Nusa Tenggara Timur di mana pun berada tidak boleh melakukan hal-hal bersifat menolak perbedaan. Ciri khas salah satunya adalah menerima salam-salam nasional dengan baik. Itu salah satu itu. Supaya kalau orang datang itu kalau lihat di NTT memang layaklah ataslah Soekarno sebagai tokoh proklamator menemukan nilai-nilai keragaman di Nusa Tenggara Timur. Itu sekali lagi saya akan sampaikan, nanti kalau tidak tahu saja supaya yang duduk tangan mulut tertutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tua-tua dan sudah apa? Jadi terus tafel tidak apa? Mudah-mudahan mulai. Begitu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya begitu. Yang saya hormati Bupati Kupang, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kupang yang hadir, Komandan Kesatuan Radar Kuarain yang hadir di kesempatan ini, yang mewakili Pak Dandil, Polsek, Pak Dandil, yang mewakili Pak Dandil, Pak Dandamil. Bagaimana yang di sini, Pak Dandamil? Tidak ada. Tidak ada yang tanam ya? Nah, nanti kita bicara. Sudah diadakan arahan kalau dari Dandil? Belum atau sudah? Oh, sudah. Baik. Yang saya hormati Ketua MK Provinsi Timur, ini dia selalu memberikan pikiran-pikiran yang baik. Bersyukur kita punya pendeta yang pintar seperti ini. Bapak Pendeta yang telah melayani kita dengan baik, para jemaat Tuhan yang saya kasihi, hadir juga pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Kupang. Di depan ini asisten ya Pak Bupati, Ibu Sunai. Saya menyimak sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tentang bagaimana kehidupan kita. Ada yang paling gagal, tadi saya tanya Bupati Jerman, ada yang pergi meninggalkan kampungnya karena mau bekerja di luar negeri. Saya melakukan penelitian terhadap hal ini. Ada 2 sebab. Satunya namanya push factor yang mendorong, yang satu namanya pull factor yang menarik. Yang mendorong ini karena kemiskinan. Karena itu perlu kita mengatasi. Yang menarik ini 1.000 pergi, 1 berhasil pulang kampung dia cerita dia berhasil, ini 1.000 ya 900 saya sudah. Dan dia bilang, wih, sana mati pun saya. Maafin orang langsung.
Itu juga sama seperti di Jakarta. Setengah mati tak putar preman kiri kanan, tapi bulan datang dia bawa udah di sana atau semangat betul di sana. Lari semua pergi. Amarasi paling banyak. Tantangan ini menjadi tantangan kita terutama pemerintah. Karena itu tentunya gereja harus juga bersama dengan pemerintah. Kita terus untuk memperbaiki dan mengerjakan seluruh masalah-masalah sosial, ekonomi kemasyarakatan. Karena itu gereja dan pemerintah tidak boleh terpisah. Dia menjadi satu kesatuan bergerak. Saya selalu bilang, Pak Bupati dengan Gubernur tidak mungkin bertemu dengan jemaat di Siloam Red Line setiap hari atau minimal seminggu sekali. Tapi pendeta dia minimal seminggu sekali dia bertemu dengan jemaat. Maka gereja menjadi jarak terdekat, gerakan terdekat untuk membawa pikiran-pikiran pemerintah agar cara berpikir pemerintah, program-program pemerintah itu sampai kepada level rakyat yang dalam ini jemaat dari pendeta untuk mereka berubah. Nah, itu tidak bisa terpecah, dia menjadi satu. Dan memang apalagi kaum Calvinis sejarahnya datang dari kekuatan politik. Ini tidak bisa lari dari politik itu. Nah, oleh karenanya saya tadi sengaja tanya Pak dan Ramil Kelor ini sekarang cari susah. Maka saya minta tangan Kelor ini tidak susah, apalagi red-line subuh begini. Potong dia pun stek, tusuk masuk di tanah, dia hidup sendiri. Asal silam dia 3 hari setan. Satu pohon itu kalau dia tumbuh 60 tahun dia mati. Dalam riset kami, dalam penelitian saya, itu ditanam setelah 5 bulan kita mulai panen selama 60 tahun. Nah sekarang nanti ada drama di sini. Nanti abis ini saya tanya. Nanti kalau sudah tanam cukup, nanti ada mesinnya datang di sini. Mesin pengeringnya. Nanti taruh di Danramil lengkap dengan Kapolsek lengkap. Kapolsek dan Danramil akan kerjain Pak. Ini uangnya banyak. Sekarang beli kita akan kirim kemana-mana. Dulu kalau saya omong, kalau orang ini sudah semakin parah, kelor ini, marungga ini kalau kita makan susah dulu tuh. Sayur lain sudah ada lagi, apalagi orang lain, sayur lain itu sudah kita makan banget. Padahal ini nilai gizi tertinggi dari seluruh. Makan kelor lebih baik daripada makan telur 5. Jadi kalau kita tidak punya telur 5 atau 2 buah, kita makan kelor saja, kita sudah cukup. Sama diminum susu. Maka itu kalau mama anak dong kecil-kecil, kaki kecil anak, kepala kecil anak, leher kecil anak, tanda terima kelor. Kalau dimakan atau tidak makan, protein yang cukup. Tidak minum susu, tidak makan telur yang cukup, daging yang cukup, ikan yang cukup, itu tanda. Nah kalau kita tidak ada, kelor cukup. Tuhan Allah kasih kita lengkap. Satu tanaman yang dibilang oleh orang Amerika, miracle tree, pohon ajaib. Orang Amerika nama pohon ajaib. Kita yang tidak. Jadi kalau yang mati juga susah berarti dan Tuhan kenapa bikin saya menderita tuh dia dulu. Oh pakai butuh. Nah, itu. Jadi mulai hari ini mulai susah. Karena kami gerakan pemerintah gerakan kerjasama dengan TNI Polri untuk membangun ini. Dan sekarang banyak sekali pohon marungga berdiri daun sana. Mengapa? Karena tentara sekarang korup buang semua. Saya yakin dan Ramil di sini tidak bergerak karena kalau tidak ada. Nah di sini Pak dan Ramil, Pak Kapolsek bersama dengan Kepala Desa, bersama dengan pendeta mulai gerakan sudah. Potong kelor di lubang mana, datang tanam saja. Selalu sudah sampai di 10 hektar tanam, bilang saya, waktu bulan ketiga harus lapor saya, supaya saya siapkan mesin pengering dan juga untuk bikin menjadi tepung. Nanti bisa Pak minum teh, bisa makan buat anak, campur dengan bubuk, anak bangun pagi-pagi campur segala macam di situ. Sehingga itu anak lahir datang ibu-ibu, nona-nona yang mau kawin makan kelor supaya lahir keluar anak desa mati, yang kecil mati. Nah kayak otak kecil-kecil, sampai makan malah pelotot-pelotot setengah. Itu perlu sekali. Jadi spirit ini harus dibangun. Nah kita harus bangun terus.
Karena itu saya minta kepada ketua majelis di tempat ini untuk ikut berpartisipasi aktif bersama dia punya majelis dan penitua-penitua. Itu belajar nanti, belajar kelon itu apa ya kelon? Belajar. Nah, itu penting. Kenapa? Kita akan maju, kita akan eksperimen, kita akan bawa keluar. Lalu kalau mama dia terbatas gimana? Zaman dulu kalau suruh tanam itu lalu tidak ada. Kita punya masalah lalu pemerintah suruh rakyat tanam, rakyat habis tanam sudah ada beli. Nah, sekarang kita kembali. Kita siapkan semua. Kalau tanam siapkan baik, lalu kita siapkan pengusahanya, kita siapkan industrinya, semua berjalan dengan baik. Itu program ini bukan program pemerintah saja. Sebenarnya itu program Tuhan Yesus. Jadi yang tidak tanam baru nanti tidak masuk surga. Yang baik. Ini bukan kata Victor Esclat, ini kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, kamu tidak akan masuk di dalam rumahku di saat aku lapar haus, aku telanjang, aku terpenjara, sakit, orang asing, kamu tidak pernah dibebaskan, aku tidak pernah mengurus aku. Orang tanya, kamu lapar haus? Sementara dia sudah lapar haus, bila kamu melakukannya kepada salah satu saudara punya kita ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, kalau lapar haus ini programnya apa? Lapar haus ini programnya pertanian, peternakan, perikanan, supaya dia lapar, supaya lahir di tempat jana, supaya jangan stunting. Nah, itu Tuhan Yesus yang suruh. Jadi yang kerja tangan, ada dulu hujan turun tapi tangan, nah itu jadi di gereja pun berulang-ulang pun masuk neraka. Karena itu bukan saya ngomong, itu Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus bilang, bila kamu tidak melakukan ini, kamu saya hukum dengan iblis dengan pengikut-pengikutnya. Nah, jadi yang baik-baik ini. Yang malas kerja, sudah kerja bangun diri sendiri, bangun juga orang lain. Jadi sebenarnya dari jauh hari ini kita di bumi kita sudah tahu sama masuk surga, sama masuk neraka, kita sudah tahu itu. Yang itu neraka. Maka jika habis tanam semua susunan, baik dibayar perpuluhan juga, mau perpuluhan. Tapi dia sudah pernah lihat orang lain, dia pun diri saja. Tuhan bilang bangun kau sendiri, suloros kau sendiri, pakai orang lain juga. Yang hanya bangun diri sendiri, itu yang jatuh. Yang menyanyi sampai mati pun tetap. Dan itu Tuhan Yesus omong, bukan saya omong. Nanti kena terus suruh tanya, itu Tuhan Yesus omong. Jadi dari sekarang itu sudah tahu siapa masuk neraka. Mama saya lihat dia, Bupati Kupang, Orinius Mas Nel, lihat. Dulu dia terus makan sendiri. Langsung kita bilang, pendeta bilang, Pak Orinius meninggal, datang pendeta. Kelak kembali ke Bapak bersuri dari sini. Santai. Jadi sebenarnya kita sudah bisa hitung. Pengikut Yesus itu paling gampang untuk tahu dia masuk surga atau tidak. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Siapa yang bilang dia tidak berdosa? Apalagi kita dengar tadi Bapak Pendeta penjelasan itu Paulus katakan itu ideal dalam karakter yang ideal. Tapi tidak ada yang ideal. Manusia itu tidak ada yang ideal. Maka Yesus mengeluarkan sebuah teori dia, kolaborasi. Teori kolaborasi. Jadi yang masuk surga itu yang bangun dia sendiri dan tergantung sama orang. Sudah bangun diri sudah selamat, mandiri dia bangun orang lain. Berapapun dia bangun itulah dia tiket masuk surga. Yang tidak pernah urus orang masuk neraka. Itu bukan kata gubernur BPT Victor Esclat, kata Tuhan Yesus. Jadi yang ini beritahu lagi. Kalau tidak percaya baca kita Matius 25 mulai sudah ayat 32 turun sampai bawah. Di saat aku lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Nah, itu dia pemimpin. Nah, lapar haus ini kan mesti pertanian, peternakan. Karena itu gereja ini mau dibangun supaya yang semua jemaat masuk neraka. Maka mulai sudah satu, gereja boleh dibangun, tapi dasarnya harus orang hina di tempat ini selesai. Berapa stunting di jemaat ini? Pak Pendeta, Pak Tuhan ada kok. Berapa stunting Pak? Ada berapa orang stunting? Mesti dihitung. Berapa yang makan satu bulan hanya 5 kali? Berapa orang lain saya yakin sekarang pisang, pinang, segala macam banyak banget. Tapi juga tambah lagi dengan kelor.
Apalagi susah, saya yakin kalau saya terakhir itu pinang monak matiku sampai di kupang-kupang semua mereka jauh Tuhan. Tapi kita harus terus untuk menanam pohon-pohon yang hebat-hebat ini. Dan jangan bangun diri sendiri. Kalau semulai ada cukup bangun orang lain. Nah, cukup ini tidak semua sama. Ada orang dia uang makan sampai muntah dia tidak cukup. Jadi ini hanya sekali saya kadang-kadang berbicara dengan banyak teman-teman pendeta bahwa begini, surga itu tidak harus sampai kita mati dulu ke surga. Dari kita hidup kita sudah tahu kita ada di surga atau tidak. Dari sejak kita hidup. Makanya orang bertanya saya masuk surga tidak? Masuk itu pasti. Jabatannya apa yang saya belum tahu. Jadi di surga saya punya jabatan apa saya belum tahu. Karena Tuhan tidak mau saya. Tapi kalau masuk itu pasti. Lebih dari pasti kalau masuk. Karena di ukuran saya senang. Saya sudah mandiri. Saya tidak perlu lagi dibantu sama siapapun. Saya sudah makan minum dan sejahtera saya. Saya telah selesai. Dengan saya punya kecerdasan, dengan saya punya keberanian, saya punya keyakinan, saya telah mandiri. Lalu apakah itu masuk surga? Tidak. Tugas saya adalah bagaimana membangun orang seperti saya. Itu tugas saya. Karena itu saya sudah bekerja itu. Jadi orang tanya saya, berapa? Masuk pasti. Maka saya bilang, kalau orang sudah bisa bikin tolong 5 orang, dulunya itu orang manusia tidak laku. Cuma gara-gara ibu itu, maka dia bisa hidup sekarang. Sudah bisa kawin, bangun di rumah sendiri sekali dia di rumah. Kalau orang tanya, masuk gak? Masuk. Kemana? Dari Tuhan Yesus bangun manusia. Dulu saya jadi. Sekarang dia jadi karena saya Tuhan Yesus bangun. Masa mau surga karena dia saya mau saudara. Tidak mungkin. Orang mau neraka di neraka, orang mau surga di surga. Jadi kita ini kadang-kadang omong banyak kita cerita masuk surga atau tidak. Banyak kalau saya ini bukan di neraka, tempat lain. Saya tanya, kau masuk surga tidak? Nanti bapak masuk mati kau masuk. Berarti lebih percuma. Ini tantangan kita. Karena itu saya mengharapkan dalam program-program yang Tuhan Yesus dorong untuk kita kerja, antara lain kelor, tanam kelor yang banyak, supaya kita juga ada penghasilan yang tidak terputus-putus selama 60 tahun namanya. Itu perlu didorong. Nanti saya dapat laporan dari Danramil dan Pak Kapolsek, Pak Camat, dan Pak Bupati. Juga ada program tanam jagung panen sapi. Dulu orang bilang begini, dulu otak tidak ada. Orang tanam jagung panen jagung bukan panen sapi. Betul. Itu program supaya kita kolaborasi. Kolaborasi itu perintah Tuhan Yesus, bukan saya kemalu. Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggurnya, kamulah rantingnya, Bapakkulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1-8. Jadi kalau umpama kita itu tidak kerja kolaborasi, nanti masuk neraka kerja sendiri-sendiri saja. Kerja harus rame-rame, kerja harus bersama. Karena kerja sendiri tidak ada buah, umpamanya. Bekerja bersama Tuhan Yesus, bekerja sama pengusaha, bekerja dengan pemerintah, bekerja sama dengan kepala desa, bekerja sama dengan Kapolsek, bekerja sama dengan Danramil, bekerja sama dengan Camat, bekerja bersama-sama. Nah, kita celak di Nusa Tenggara Timur, pemerintah jalan sendiri, gereja dia jalan sendiri, pemerintah datang dia tangan kemang tanpa, dia mata melotot-melotot omong disemangati, barang pemerintah anak orang-orang tidak mengerti, ya sudah. Kita pemirsa oke jatuh miskin. Lalu kita disebut provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Berdoa mati pun Tuhan yang luar biasa, provinsi miskin. Sudah mempermalukan diri, mempermalukan Tuhan. Karena kita membodoh sendiri. Jadi itu tidak boleh. Kita harus kerja bersama. Tuhan Yesus bilang, kamu di dalam aku di dalam kamu, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu dalam teorinya namanya teori triple helix. Triple helix itu cincin masuk begini, tak bisa. Jadi satu kesatuan. Jadi teori 2022 tahun yang lalu sukses keluar. Tahun 1955 proses keluar. Teori namanya teori triple helix. Tapi Tuhan Yesus sukses keluar teori itu. Kita tidak boleh kerja sendiri. Gereja tidak boleh bangun sendiri. Gereja cuma bangun seperti tadi Ketua KMK sampaikan. Tidak boleh hanya bangun gedung gereja. Gedung gereja itu merepresentasi kehidupan jemaatnya. Jadi kalau gerejanya hebat, maka pasti tidak orang miskin di sini. Tapi kalau gereja gedungnya hebat, orang miskin, maka itu gereja salah. Itu gedung salah. Ada direpresentasi. Kalau zaman dulu orang membangun rumah Allah, menunjukkan mereka setia dan tunduk untuk beribadah. Sekarang Tuhan Yesus bilang, lu membangun manusia, lalu kalian bersekutu.
Maka Calvin bilang di luar gereja ada keselamatan. Dan Gemit itu pengikut Calvin. Yohanes Calvin bilang begitu. Di luar gereja ada keselamatan. Tahun 1536 Yohanes Calvin sampaikan pendapat itu berbeda dengan gereja zaman itu. Dan tahun 1962, 400 tahun kemudian, baru gereja menyatakan benar di luar gereja ada keselamatan. Ini masalah pengetahuan. Jadi saya minta teman-teman kita di sini semua, kita harus mulai bergerak bersama-sama. Dan kalau kita harap kita punya yang sudah ada dan tidak bikin baru, nanti dulu Amarasi yang terkenal sebagai lumbung pangan kota Kupang, dulu pisang rote, walaupun orang Amarasi yang kanan pisang rote, tidak apa, tapi orang Amarasi punya. Orang rote tidak ada. Walaupun kenapa pisang rote, itu pisang muat terat-terat, hati yang hari satu terat-terat, jalan rusak model sekarang, tidak jalan model sekarang. Jalan rusak, sekarang tak lihat jalan enak banget. Dulu jalan rusak, terat-terat, tinggi kota Kupang. Sekarang dan yakin dia sebagai ya mungkin ada daerah di sini sedikit. Nah, karena itu kita perlu melakukan regenerasi cara berpikir terus. Kita sapi paro. Di sini ada Profesor Daniel Romeo. Walaupun orang Angkoan, tapi dia melakukan penelitian. Dia punya skripsi S1-nya itu adalah belajar di Amarasi. Belajar di Buaran tentang bagaimana paron sapi. Karena orang Angkoan punya sapi, tapi paron orang Amarasi. Zaman itu. Sekarang paron sapi, parong mana ada parong sapi, parong mana ada. Dan ini kita punya tantangan ke depan. Ini perlu kita dorong kembali, kita bangun kembali. Dan bangun kembali itu karena kita punya seperti tadi, roh harus menyala-nyala dalam diri kita. Orang kalau kerja kayak tubuh saya kerja itu jalan jadi mati kalau mau mati. Nah itu roh nah. Roh di roh dia kan roh Tuhan misalnya. Di roh ada roh Tuhan datang. Manusia yang roh Tuhan datang itu roh cuma nyala-nyala, dia roh mati Tuhan orang. Jadi itu spirit yang besar. Dan orang hidup dengan spirit itu, dengan roh itu. Dia kan kurus kering tapi dia roh Tuhan, dia materi orang hidup itu. Tapi gumu besar mata melotot besar apa di roh kecilan orang mati kaki dia itu. Spirit. Karena itu saya ingin untuk kita menyatu dalam satu kesatuan. Hadir di sini tidak semua gereja dapat kehormatan seperti hari ini. Hadir gubernur dengan bupati dengan lengkap di perangkat. Tidak ada. Mana ada gereja lain? Tidak semua gereja dapat kebahagiaan ini, dapat kehormatan ini. Tidak semua gereja di Nusa Tenggara Timur dapat ini. Karena itu momentum hari ini sebagai momentum bagaimana kita menggerakkan kita punya roh dalam satu kesatuan gerak untuk kita menjawab tentang ke depan. Red Ryan harus menjadi jawaban. Red Ryan harus menjadi contoh. Red Ryan harus menjadi kelompok-kelompok yang memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat lain. Jadi kalau orang mau belajar apa? Pikiran Ryan. Mau belajar ini? Pikiran Ryan. Itu saya inginkan karena itu hadir gubernur, hadir bupati. Ya, bupati datang sendiri atau diwakil ataupun yang mewakili. Gubernur juga begitu. Datang dua-dua lengkap. Karena itu kita minta satu-satu. Ini gereja pasti jadi. Gampang gereja bangun. Bangun gereja itu gampang. Asal ada uang berdiri. Bangun jalan asal ada uang berdiri. Bangun rumah bertingkah asal ada uang berdiri. Bangun manusia tidak bisa. Manusia bawa kami. Kita kalau bicara Bali, 3 kesemakan saya. Di Bali tidak pernah protes. Karena pilihan hari saya kesemakan ini tidak pernah ada Bali. Angkat tangan protes. Tidak. Kalau manusia kesemakan jadi 10 besok turun di 8 dia akan kenapa di 8? Kalau tadi tidak, biar 10 kurang sedikit Bali hari 5%. Jadi itu beda antara piara binatang dan piara manusia. Manusia ini tidak gampang melatih, karena manusia itu punya kehendak. Dan karena itu kita perlu membangun manusia ini. Tugas gubernur, tugas pendeta, tugas bupati, tugas kepala dinas, tugas camat dan ramil, kapolsek, dandim, kapolres datang untuk bicara dengan rakyat itu supaya otak terbuka, supaya informasi-informasi ini ada. Sekarang pemerintah siapkan jagung, bibitnya siap. Jagung dengan panen 1 hektar 7 ton. Pemerintah siap. Pupuk siap. Pestisida untuk hama siap. Herbisida untuk rumput siap. Rakyat tinggal tunjuk punya tangan di mana. Nah, itu saya minta.
Ini jagung buat untuk makan, bukan. Ini buat jual, kasih buat pakan ternak. Kasih makan babi, kasih makan ayam. Karena kita satu tahun itu beli pakan ternak di Pulau Jawa itu 1 triliun rupiah. Sama di jemaat ini ada 1 triliun. Nah, 1 miliar pun setengah mati bayar 1 triliun. Nah, itu menunjukkan bahwa kita perlu itu. Karena itu tanam jagung. Syaratnya untuk pakan ternak itu salah. Berapa puluh persen dia punya konten, dia punya barang itu adalah datang dari jagung. Nah itu kita tanam jagung. Kami kerjasama dengan TNI, nanti juga bersama-sama untuk membangun ini di desa-desa. Karena itu lewat Bapak Ketua Klasis, juga dengan Ketua Majelis di sini bersama Bapak Desa, berapa hektar mau kita tanam? Jagung mau saya 2 hektar, 100. Yang belum ada di desa, yang kalau musim hujan berapa hektar yang tidak sempat ditanam. Mari kita tanam. Mari kita tanam. Sebelum tanam kita berdoa Tuhan Yesus. Hari ini kami mau kolaborasi dengan Tuhan Yesus. Tanam 100 hektar dan kami panen 100 hari kemudian. Kalau gagal karena Tuhan tidak bersama kami. Tidak Tuhan Yesus begitu. Dari Tuhan Yesus jaga aman, jaga begitu. Itu harus ngomong begitu. Kita kolaborasi dengan Tuhan Yesus kerjanya. Tidak kolaborasi dengan Tuhan Yesus tidak jadi. Kalau 100 hektar itu saya harus kolaborasi dengan Tuhan Yesus. Karena itu mulai sudah. Nanti saya pulang dari sini, itu ada kepala bidang itu dari pertanian sudah ada di sana. Nanti Bapak catat nomor telepon berapa? 100 hektar jaga telah gubernur kami punya 10. Saya tidak boleh 10 hektar. 100. Omong 100. Jadi kita omong 100 itu kenapa? Kalau kita datang panen itu kita lihat hati gembira. Kita lihat 2 hektar itu hati kita gembira. Itu buat RT saja panen. Kalau gubernur depan itu 100 hektar. Nah, Gubernur Nusa Tenggara Timur diundang untuk panen jagung bersama masyarakat kira-kira berapa? 100 hektar. Woi, hati gembira. Berapa? 2 hektar dimakan sendiri. Itu. Nah itu saya ingin kita bangun. Yang kedua, bangun rumah ibadah ini selain dari jagung itu, karena kita di banyak tempat di arah mau ke Pemova sana. Itu bangun gereja dengan mereka bikin jagung dan ikan. Mereka bangun gereja. Luar biasa, saya dapat gereja. Mereka bangun. Mereka punya lahan, siapkan mereka bangun langsung gereja. Cepat. Karena itu kalau mau perlu ikan, kita siapkan. Karena itu program apa? Mau peternakan, mau perikanan, kami siapkan. Ikan mati di orang. Tapi itu dia tidak bertanggung jawab. Karena itu saya ingin program-program seperti itu. Saya datang sini, saya ingin itu program harus ada. Jadi mulai sudah, ikan apa mau? Biar yakin orang lain turun laut tenggelam. Ikan air tawar, kami siap. Mau apa? Ikan nila, ikan apa lagi? Kami bikin sini. Tiba berapa yang mau? Kita bikin. Biar benar. Apa? Mau apa? Kami kita sini siapkan kami. Tapi kita sementara ini masih kita cek dulu daerah-daerah bisa lolos dari flu Afrika. Kami lagi cek. Kami bikin tim untuk cek daerah. Sudah dinyatakan lolos flu Afrika baru masyarakat boleh berbang. Karena kami sekarang lagi siapkan itu. Siapkan serius secara baik. Ini kalau kita kerjakan semua, lambat laun kita akan selesai. Kenapa? Gerakan yang sama dari gereja dan pemerintah. Ini tantangan kita dan saya terus kenapa tidak henti-hentinya saya terus turun ke bawah untuk bicara model seperti ini untuk kita terpanggil. Baik pemerintah, saya sebagai gubernur dan teman-teman dari provinsi, bupati dan teman-teman di kabupaten, kita terpanggil untuk kita menjadi satu kesatuan gerak bersama gereja. Karena gereja punya mata telinga terdekat, selain juga kepala desa dan yang lain-lain, ada dan Ramil, dan Kapolsek dan yang lain-lain, turun terus menjadi satu kesatuan gerak, dan itulah yang kita sebut kolaborasi, menghasilkan pekerjaan di mana ada itu. Nah, kalau sudah jadi begitu, baru lelang untuk kita senang. Khusus dan Smith itu melakukan kolaborasi aktif dengan pemerintah. Hari ini begitu luar biasa. Bapak Pendeta, ya datang ke saya bilang saya tidak pergi ke tempat. Pergi ketemu Agrinus tidak ikut di situ. Pergi bilang berapa hektar? 100 mulai, 200 kita mulai sudah. Tanggal berapa itu Pak Bupati Pak RK? 6 Juli ya, 6 Juli. Nanti protokol tulis sudah 6 Juli, nanti bisa mulai 6 Juli itu kita Ambarasi Timur sana. Tapi sudah bahwa di sana katanya ada sekian ratus hektar utama.
Hati gembira berguru begitu. Datang yang perangkat semuanya. Dagang betul. Tidak kerja pukul kaki. Kaki tidak bisa pukul leher. Zaman dulu ini, coba amarasi hebat ini siapa ini? Raja Koro toh? Sama mama yang seorang tua. Raja Koro dulu dia om babai dia om karena dia pukul kok dicium. Pukul toh, bawa amarasi udang semua. Jadi begitu. Yang pemalas ya rajin potong cium. Yang pemalas omong sekali, 2 kali, 3 kali memang contoh omong ini mesti belum hari. Itu kira-kira begitu. Karena itu kita bersyukur buat semua kebaikan yang kita peroleh hari ini. Kita perlahan provinsi ini, negara ini perlahan mulai masuk untuk menjadi negara yang lebih baik. Karena kita lihat COVID kita makin hari makin kurang. Kemarin kita cuma 4 saja seprovinsi ini, 4 orang saja yang kena kemarin. Dan tiap hari juga tidak beda jauh, sekitar 4, 1, 3, 4, 1, 3. Dan saya yakin itu kita sudah menuju endemi. Karena itu kita harus bersemangat, karena Tuhan sudah meloloskan kita dari penyakit yang begitu luar biasa, bencana yang begitu luar biasa. Kita sekarang sudah masuk pada tahap baru. Kita mengerjakan serius dan terima kasih buat seluruh petani yang mengerjakan secara rajin. Karena itu, walaupun kita itu provinsi miskin, tapi kita punya pertumbuhan ekonomi tidak pernah minus. Kita hanya sampai 0%. Provinsi lain Bali sampai minus 12. Mereka begitu minus 12. Kita hanya 0, sekian. Kita sekarang bertumbuh positif. Itu menunjukkan bahwa ketahanan kita punya ekonomi, para petani kita maju terus. Apalagi kalau bangun 100 hektar per desa, maka daya tahan ekonomi para masyarakat itu akan luar biasa. Karena itu jangan capek-capek, terus bersemangat, bergereja dan bekerja bersama dalam Tuhan. Sekian, terima kasih. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.